Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita dengar renungan Manarema, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan ya. Dari Matius pasal yang ke-13. Saya akan baca Matius 13 ayat yang ke-13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil Matius pasal yang ke-13 mencatat tentang 5 macam atau 5 pasangan perumpamaan. Yang pertama tentang penabur, yang kedua tentang lalang di antara gandum, yang ketiga tentang biji sesawi dan ragi, yang keempat tentang harta terpendam dan mutiara berharga, kemudian yang kelima tentang pukat, ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Kalau kita perhatikan, hampir seluruh isi dalam pasal Matius 13 ini adalah tentang perumpamaan. Yang bukan perumpamaan adalah bagian yang paling akhir, yang mencatat bahwa Tuhan Yesus justru ditolak di tempat asalnya sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Tuhan Yesus banyak menggunakan perumpamaan dalam mengajar kebenaran firman Tuhan? Di satu sisi, perumpamaan sebenarnya memudahkan seseorang untuk memahami sebuah kebenaran atau sebuah prinsip. Dengan mengaitkan sebuah kebenaran pada hal-hal yang dapat ditemui dalam keseharian, seperti tanah berbatu, tanah pinggir jalan, semak duri, tanah yang baik, benih, lalang dan gandum, mutiara, pukat dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus pada saat itu akan lebih mudah memahami maksudnya. Pada saat mereka mendengar perumpamaan, awalnya mereka memang tidak mengerti. Tetapi ketika mereka mau mendengarkan lebih jauh atau dengan lebih seksama, bahkan kalau mereka mau bertanya atau meminta kepada Tuhan Yesus untuk menjelaskan arti perumpamaan itu, maka mereka akan dapat langsung menangkap maksudnya. Di sisi lain, perumpamaan juga akan membuat bingung orang yang mendengarnya. Mereka yang tidak mau mendengar lebih jauh dan tidak mau bertanya atau meminta Tuhan untuk menjelaskan maksudnya, tentu selamanya tidak akan pernah memahami artinya. Bagi mereka perumpamaan itu tidak ada artinya. Nah, ada kalanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin juga mengalami hal yang sama. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada beberapa bagian yang tidak kita mengerti sepenuhnya. Saya kadang juga tidak mengerti, tetapi ngerti tidak ngerti maksudnya apa, saya akan baca terus. Dan kemudian saya berdoa, minta Tuhan memberikan pengertian atau pencerahan. Dan ada kalanya Tuhan menjawab dengan memberi pengertian lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jangankan maksudnya, jangankan mengerti maksudnya, malah kadang kita bisa menemui ada kalimat yang sukar untuk dipahami. Nah, sebenarnya ini kesempatan untuk kita berdoa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita pengertian, sehingga kita mengerti dan memahami apa yang kebenaran apa yang terkandung di dalamnya. Perumpamaan pertama tentang penabur dalam Matius 13
Tuhan Yesus sudah menjelaskan benih yang ditabur itu yang pertama jatuh di pinggir jalan. Ayat 4 berkata, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi sudah jatuhnya di pinggir jalan, dimakan burung lagi, maka tidak akan pernah bertumbuh benih itu, apalagi berbuah. Yang kedua, ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Sempat tumbuh, tapi tidak lama mati, karena tanahnya tipis. Yang ketiga, di ayat yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sama dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, sempat tumbuh tapi tidak lama. Yang keempat, ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita bercermin dari kebenaran firman Tuhan. Dari sekian banyak benih firman Tuhan yang sudah ditabur atau yang sudah kita dengar, berapa banyak buah yang sudah kita hasilkan dalam kehidupan kita. Injil Matius mencatat berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Berarti ada kemerosotan. Dari buah pertama 100 kali lipat, kemudian merosot 60 dan merosot lagi 30. Injil Markus mencatat berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Berarti ada peningkatan. Injil Lukas mencatat lebih bagus. Lukas 8 ayat 15 berkata, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Terjemahan lama berkata berbuah 100 kali lipat. Tuhan Yesus menolong kita semua, biar dengan pertolongan Roh Kudus kita tidak hanya mampu menjadi pendengar firman Tuhan yang baik dan setia, tapi kita dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan sehingga benih yang ditabur itu jatuh di tanah hati kita yang baik dan berbuah dalam ketekunan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi perhatikan juga supaya buah yang kita hasilkan tidak merosot seperti yang dicatat dalam Injil Matius, tapi makin bertambah seperti yang dicatat dalam Injil Markus, bahkan berbuah dalam ketekunan seperti yang dicatat dalam Injil Lukas. Buah yang kita hasilkan dalam kehidupan ini makin bertambah, makin berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga benih yang jatuh di tanah hati yang baik itu akan menghasilkan buah 100 kali lipat, bahkan buah ketekunan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, kami tetap mohon tangan Tuhan menyertai dan tangan Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, supaya apa yang kami kerjakan menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan, dan segala kemuliaan kembali kepada Tuhan, sumber segala berkat, sumber kehidupan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.